Ada beberapa cerita yang rasanya menolak untuk mati. Cerita-cerita yang hidup bukan di buku sejarah, tapi di sudut paling gelap imajinasi kita. Kita akan kembali ke Los Angeles tahun 1947. Sebuah kota para pemimpi, di mana sebuah mimpi buruk lahir, dan entah kenapa, ia tidak pernah benar-benar berakhir. Yang akan kita bahas ini bukan sekedar arsip kasus kriminal biasa. Anggap saja ini sebuah luka dalam jiwa Amerika. Sebuah teka-teki yang kepingannya seolah sengaja dilempar ke segala arah, menolak untuk disatukan kembali dan selamanya membuat kita bertanya-tanya. Kengerian yang sesungguhnya itu jarang sekali datang dengan teriakan. Seringnya, ia datang dengan bisikan. Nah, kisah ini dimulai dalam sunyinya pagi yang dingin dengan sebuah pameran mengerikan yang sengaja dipentaskan di atas panggung rerumputan. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah Betty Bersinger, sedang jalan-jalan pagi sama putri kecil Anda. Lalu, mata Anda menangkap sesuatu yang putih di antara rerumputan. Mungkin cuma manakin toko yang rusak, pikir Anda. Anda pun mendekat, dan dalam satu kedipan mata, dunia Anda seolah terbelah. Ilusi pagi yang tenang hancur, digantikan oleh kenyataan yang bahkan sulit untuk diucapkan. Sebelum jasadnya ditemukan, jiwanya seakan hilang ditelan waktu. Ada 6 hari yang kosong, terhapus begitu saja dari kalender, yang sekarang kita kenal sebagai minggu yang hilang. Di sanalah, di dalam keheningan 6 hari itu, jawaban yang sebenarnya bersembunyi, dan selamanya mungkin akan tetap berada di luar jangkauan kita. Media massa menjulukinya The Black Dahlia, sebuah nama yang gelap, misterius, sekaligus memikat. Tapi di balik label yang bombastis itu, ada seorang perempuan, punya nama asli, punya harapan, dan punya ketakutan. Jadi mari kita coba kenali Elizabeth Short yang sebenarnya. Seperti ribuan orang lainnya kala itu, Beth datang ke California mengejar fata morgana yang namanya Hollywood. Dia cuma seorang gadis dari Massachusetts yang ingin menemukan tempatnya di dunia. Tapi di kota yang penuh bintang itu, ia justru semakin tersesat dalam bayang-bayang. Jurang antara mimpi dan kenyataan hidupnya ternyata terlalu lebar. Nah, coba lihat dua sisi ini. Di satu sisi, ada Elizabeth Short, gadis muda yang rapuh, yang masih berduka karena kekasihnya gugur di Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, ada The Black Dahlia, karakter ciptaan media yang haus sensasi. Seorang penggoda, petualang liar. Kenapa? Karena pada akhirnya, mitos yang kelam selalu lebih laku dijual daripada kebenaran yang menyakitkan. Oke, sekarang kita bergeser sejenak dari sang korban ke kejahatannya itu sendiri. Karena ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Ini adalah sebuah pertunjukan. Sebuah pementasan mengerikan yang dirancang dengan ketelitian yang dingin dan simbolisme yang benar-benar mengganggu. Ada semacam ketenangan yang mengerikan dalam kekejian ini. Tubuh Elizabeth dipotong jadi 2 dengan presisi layaknya seorang ahli bedah. Prosedur ini bahkan punya nama medis, hemikorporektomi, sebuah teknik yang diajarkan di sekolah kedokteran. Dan disinilah petunjuk pertama yang membuat bulu kuduk berdiri muncul. Pembunuhnya adalah seseorang yang sangat familiar dengan pisau bedah. Dan dari sini, misteri ini berbelok ke arah yang benar-benar aneh, ke alam surrealisme. Para penyelidik melihat ada gema yang mengerikan dari karya seniman Man Ray pada luka-lukanya. Senyum Glasgow yang terukir di wajahnya, itu seorang meniru lukisan The Lovers. Ini memunculkan pertanyaan yang paling gila, apakah ini pembunuhan atau sebuah instalasi seni yang terbuat dari daging dan darah? Investigasi kasus ini jadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Los Angeles. Polisi dihadapkan pada lautan wajah, sebuah galeri para tersangka yang luas dan membingungkan, di mana setiap orang punya rahasianya masing-masing. Ada lebih dari 150 nama yang masuk dalam daftar. Puluhan orang bahkan datang dan memberikan pengakuan palsu, gila kan? Mulai dari pemilik klub malam sampai asisten kamar mayat, setiap petunjuk seolah cuma membuka pintu ke lorong yang lebih gelap. Tapi, di antara semua bayangan itu, ada satu sosok yang terus-menerus kembali ke tengah panggung. Namanya Dr. George Huddle. Seorang jenius, IQ-nya sangat tinggi. Dokter langganan para elit Los Angeles. Di depan umum, dia adalah pilar masyarakat. Tapi di belakang pintu rumahnya yang megah, konon bersemayam sebuah kegelapan yang tak terduga. Pertanyaannya, seberapa dalam kegelapan itu? Tahun 1950. Polisi akhirnya memasang alat sadap di rumah Hodel. Mereka mendengarkan dalam gelap. Dan dari rekaman itu, muncullah sebuah bisikan yang paling mengerikan. Ini bukan pengakuan. Ini adalah sebuah arogansi yang dingin yang dia ucapkan ke tamunya. Seandainya aku memang membunuh Black Dahlia, mereka tidak bisa membuktikannya sekarang. Kasus ini secara resmi tidak pernah terpecahkan.
Tapi, mungkin justru karena tidak ada jawaban itulah, gema dari kisah Black Dahlia terus bergema hingga hari ini, menjadi bagian dari mitologi Amerika yang tak akan pernah mati. 77 tahun. Bayangkan, itu lebih dari cukup untuk satu masa kehidupan. Selama itulah misteri ini terus bernapas, terus hidup. 3/4 abad kita habiskan untuk bertanya-tanya. Ini bukan lagi sekedar kasus. Ini adalah luka abadi di jantung kota Los Angeles. Kisah Elizabeth Short rasanya sudah tidak pernah menjadi miliknya lagi. Kisahnya merasuki novel, film, bahkan serial TV. Namanya kini menjadi menu koktail di hotel tempat ia terakhir kali terlihat hidup. Dia telah bertransformasi dari seorang perempuan menjadi sebuah merek, simbol abadi dari sisi gelap impian Hollywood. Mungkin daya tarik terbesarnya memang bukan pada jawaban, tapi pada ketiadaannya. Justru kekosongan itulah yang menarik kita masuk, ruang di mana ketakutan dan imajinasi kita bisa menari dengan bebas. Legenda Black Dahlia akan terus hidup, bukan karena kita tahu apa yang terjadi padanya, tapi justru karena kita tidak akan pernah tahu. Selamanya membeku seperti senyumnya yang terukir dalam keabadian.